Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada, selamat datang kembali di channel YouTube Real Food Corner. Menu sehat, tubuh sehat, ibadahnya semakin nikmat insyaAllah. Perkenalkan, saya Rita. Channel ini membahas tentang menu sehat untuk yang sedang memulai hidup sehat, menurunkan berat badan, menaikkan berat badan. Teman-teman bisa lihat macam-macam olahan makanan di playlist drink, smoothie, snack, seafood and meat, dan menu. Nah, semua video di channel YouTube ini diproduksi oleh Karata Techno. Video kali ini kita akan buat 3 olahan edamame untuk diet kenyang. Nah, bagaimana cara mengolah ketiga resep ini? Simak videonya sampai selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini yang pertama, edamamenya kita akan rebus biasa saja. Jadi ini masih mentah dan belum saya cuci juga. Edamamenya sekitar 1/4 kg. Jadi kita cuci, terus nanti kita rebus sekitar 10 menit ataupun sampai matang gitu ya. Edamame ini sangat banyak kandungan gizi yang ada di dalamnya. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Nah, jadi cuma makan edamame ini kita sudah makan banyak kandungan nutrisi yang ada di dalamnya. Edamame ini kacang yang disukai sama orang Jepang gitu ya, aslinya orang Jepang. Tapi sekarang kacang ini udah dimakan oleh seluruh orang di dunia, termasuk kita di Indonesia gitu. Nah, ini masih serumpun dengan kacang kedelai, cuman rasa kacang edamame ini lebih enak. Nah, yang pertama kita akan rebus dulu gitu ya. Manfaat dari kacang edamame ini, yang pertama menetralkan kadar kolesterol yang ada di dalam tubuh kita, terus menjaga berat badan. Pastinya ini kan bagi yang sedang menurunkan berat badan, ini juga salah satu manfaat dari kita mengkonsumsi edamame. Jadi menjaga berat badan kita, karena kalau yang sedang menurunkan berat badan berarti akan menurunkan berat badan. Kalau misalnya yang sedang pingin stabil berat badannya, ini juga sangat bagus untuk kita konsumsi gitu. Selain itu, ini juga bisa meredakan orang-orang yang sedang di masa menopause gitu. Masih banyak manfaat yang lainnya, mungkin teman-teman bisa nanti search lagi gitu ya. Ini beberapa saja manfaat yang saya jelaskan. Sekarang kita akan langsung memasak di dapur dengan cara dicuci terlebih dahulu, terus kita rebus selama 10 menit ataupun sampai kacangnya lunak. Nah, ini proses perebusan dari edamamenya. Jadi kita rebus dengan cara masukkan ke dalam panci, terus kita beri air putih biasa sampai kacang edamamenya tenggelam, dan kita rebus selama 10 menit. Ini edamame yang sudah saya rebus selama 10 menit, jadi sudah matang. Nah, jadi dites saja, kalau udah lunak berarti itu udah matang. Saya mau coba rasa dulu seperti apa edamame yang sudah matang ini ya. Jadi kita tinggal buka aja seperti ini. Nah, ini rata-rata sih ada yang 2, ada yang 3 isi di dalamnya. Saya mau coba rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tekstur dari kacang edamame ini dia lembut, sangat lembut, terus manis, dan ada rasa krenyes-krenyesnya juga dari tekstur dari kacang edamame ini. Nah, ini baru olahan paling sederhana gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sibuk kalau mau ke kantor, nah ini tinggal direbus saja sambil mandi, selesai mandi sudah matang. Masih ada 2 olahan lagi dari edamame ini. Simak video ini sampai selesai ya. Olahan kedua dari edamame, kita akan buat smoothie edamame. Ini edamame yang tadi yang sudah direbus dan dikupas. Ini sekitar 1 genggam saya, jadi sesuaikan dengan selera masing-masing gitu ya. Ini sekitar 1 genggam. Sekarang kita masukkan ke dalam blender. Ini ada kulit ari dari kacangnya, tidak saya kupas. Nah, kita pakai semuanya. Berikutnya saya akan tambahkan ini daging kelapa muda yang saya kerok, jadi sangat mudah nih, masih teksturnya masih sangat halus ya. Jadi kita masukkan ke dalam blender. Nah, berikutnya saya akan tambahkan sedikit jahe, ini sekitar 1 cm jahe. Di setiap smoothie saya itu saya tambahkan jahe. Jahe ini manfaatnya sebagai antiinflamasi. Nah, misalnya nanti di pencernaan kita ada bermasalah dengan ada yang luka ataupun sakit
lambung, asam lambung, ataupun mah. Nah, sering ada yang komen, "Mbak, saya nih asam lambung, bisa nggak minum smoothie?" Ini sebenarnya smoothie yang ada di channel YouTube Real Food Corner itu hampir 90% itu ada jahenya. Jadi semua smoothie-nya sangat cocok untuk yang sedang menderita penyakit asam lambung, sakit mah. Nah, itu sangat cocok. Jadi kita tambahkan sedikit aja, itu nggak berasa tuh kok pada saat kita minum. Nah, saya dulunya juga punya riwayat asam lambung, jadi ini juga salah satu yang saya gunakan untuk meredakan asam lambungnya. Berikutnya saya akan tambahkan sedikit pisang. Nah, ini saya gunakan setengah pisang. Saya pakai pisang barangan, jadi teman-teman boleh pakai pisang apa aja. Nah, karena smoothie otomatis kita harus menggunakan air. Nah, air yang saya gunakan saat ini adalah air dari kelapa muda. Jadi kita tidak menggunakan air putih biasa, tapi kita menggunakan air kelapa muda. Ini sekitar 50 ml. Nah, seperti ini. Nah, bahan-bahannya sudah masuk semua ke dalam blender. Sekarang kita akan blender. Oh ya, ini saya menggunakan blender Vitamer. Ini bukan di endorse, tapi sering ditanyakan. Jadi teman-teman boleh klik link di bawah ya untuk pembelian dari blender Vitamer ini. Nah, ini smoothie edamamenya udah selesai kita blender. Sekarang kita akan tuang ke dalam gelas. Nah, smoothie edamamenya sudah saya masukkan ke dalam gelas. Sekarang saya mau coba rasa dulu seperti apa rasa dari smoothie edamame. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya manis, terus teksturnya super lembut, jadi nggak berasa seperti ada kacang. Nah, karena kan kalau kacang pasti ada krenyes-krenyes dari tekstur dari kacang. Rasanya manis, enak, terus nggak terasa tekstur dari kacangnya. Karena kalau misalnya kita bayangin itu minum smoothie kacang, pasti ada krenyes-krenyes dari kacang. Ini karena super lembut, jadi blendernya super halus, jadi nggak ada lagi tekstur dari kacangnya. Sekilas kalau pada saat kita minum pertama itu mirip-mirip dengan kacang hijau, tapi versi lembut dari kacang hijau itu. Kalau saya suka, terus ada manis dari kelapanya dan pisang gitu. Jadi perpaduan pisang, kelapa, edamame itu sangat enak. Jadi seperti ada rasa-rasa kacang hijau tapi bukan kacang hijau. Ini sangat enak, saya rekomendasi. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai MPASI, tetapi airnya dikurangi dikit lagi. Kalau misalnya mau agak lebih kental, ini kan agak lumayan cair ya gitu. Nah, tergantung selera teman-teman di rumah. Ini kalau kita minum ini di pagi hari, ini sangat bagus untuk pencernaan kita. Masih ada satu olahan yang menarik dan enak pastinya dari edamame. Simak videonya sampai selesai ya, sampai ke video ketiga. Saya mau ngabisin dulu smoothie dari edamamenya. Nah, olahan ketiga dari edamame ini kita akan buat acar edamame. Yang pertama kita persiapkan dulu kacang edamamenya. Ini kacang edamame yang sudah direbus tadi. Kita kupas ini sekitar 1 genggaman lebih. Sekarang kita akan buat acarnya. Pertama kita siapkan dulu wadahnya seperti ini. Berikutnya kita akan masukkan bumbu-bumbu untuk acar. Bumbunya ada 3 di sini, ada cabai rawit, terus ada cabai merah dan bawang. Ini saya masukkan ke wadah untuk kita buat acarnya. Masukkan kemari. Ini kita aduk-aduk aja. Berikutnya kita beri perasan jeruk nipis. Ini kita berikan 1/4 perasan jeruk nipis. Jeruk nipis yang sedang. Boleh jeruk nipis, boleh juga lemon. Sesuai stok yang ada di rumah aja. Berikutnya kita aduk-aduk dulu supaya enggak terlalu bau dari bawang merahnya. Nah, ini kalau misalnya sudah tercampur rata, sekarang kita akan masukkan nanas.
Nah, ini saya menggunakan denas potong. Ini juga 1 genggam. Kita masukkan kemari. Nah, ini ada airnya sedikit ya, air dari nanasnya. Nah, kita aduk-aduk. Berikutnya kita masukkan wortel. Wortelnya mentah yang kita potong dadu kecil-kecil. Ini kita masukkan kemari. Kita aduk-aduk lagi. Berikutnya baru kita masukkan edamame. Nah, untuk edamamenya boleh yang ukuran seperti ini, ataupun teman-teman mau belah 2 ataupun belah 4 juga boleh kalau mau teksturnya lebih kecil lagi. Nah, kalau saya masih pakai yang satuan segini. Jadi kita masukkan semua. Ini kita aduk rata. Yang terakhir saya akan tambahkan kismis kuning. Ini opsional, boleh kita gunakan, boleh tidak gitu ya. Kalau misalnya nggak ada kismis, boleh juga ganti dengan kurma panggang, itu juga boleh. Ini kita masukkan ke sini. Nah, sekarang kita campur semuanya sampai merata. Nah, ini sudah tercampur rata semuanya. Kalau mau lebih segar, ini bisa disimpan dulu di kulkas selama 1 jam, terus nanti sampai air dari nanasnya itu keluar semakin banyak, jadinya ini sudah semakin squishy, berair gitu. Nah, itu lebih enak kita makan. Nah, kalau misalnya mau dimakan langsung juga boleh. Acar edamamenya udah bisa kita sajikan dan bisa dinikmati. Jadi ini cuma butuh beberapa menit saja, potong-potong, aduk-aduk, udah jadi acar edamamenya. Sekarang kita mau rasa dulu edamamenya seperti apa. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya masukkan semua sekaligus. Ada nanas, ada wortel, ada kismis, terus ada edamamenya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini rasanya sangat enak, kayak permen nano-nano ya. Ya, seperti rasa permen nano-nano. Jadi ada asamnya, ada manisnya, ada krenyes-krenyesnya, terus ada gurihnya juga. Nah, padahal ini tanpa proses masak-masak dan ribet gitu, makanan ini sangat enak. Nah, tipsnya makannya supaya semakin enak, kita kunyah sampai air liur juga itu keluar, terus nyatu dengan acar ini supaya semakin enak gitu. Jadi semua rasa dari air liur kita itu ada campurannya dengan acar ini, jadi semakin enak dan semakin bagus juga untuk pencernaan kita, karena ada banyak enzim yang keluar dari air liur kita bersamaan dengan mengunyah kacang ini dan sayuran-sayuran yang lainnya yang ada di acar kita ini. Nah, ini bukan hanya satu nutrisi ya, ada banyak nutrisi yang kita dapat hanya dari semangkok acar edamame beserta kawan-kawannya ini. Ini saya mau makan lagi, ini beneran enak. Jadi bisa dimakan untuk di siang hari, apalagi kalau udah disimpan di kulkas ya. Ini aja belum saya simpan di kulkas dan airnya itu belum banyak. Udah enak, apalagi kalau misalnya nanti kita udah simpan di kulkas sejam, itu airnya udah makin banyak dan semakin juicy, itu pasti lebih enak lagi. Oke, saya lanjut makan dulu lagi ya. Perpaduan asam manis dari nanas dan kismis itu manis seperti kurma. Kita ini kan nggak pakai gula, nggak pakai garam, tapi ada rasa asinnya, ada rasa manisnya. Jadi kalau kita makan sesendok seperti ini, ada nanas dan kismis, ini sangat enak di mulut gitu ya, apalagi sampai keluar air liur, itu manis-manisnya enak itu. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Jangan lupa like, komen, dan share kepada seluruh pejuang sehat yang lainnya, supaya hidup sehat ini semakin banyak dan ibadahnya semakin nikmat insya Allah. Kalau udah coba di rumah, jangan lupa tag ke IG saya ya, @rita.wani. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.